Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Sekar. Di sini aku akan melakukan wawancara tentang obat bahan alam. Perlu kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia masih menggunakan obat bahan alam ini untuk alternatif penyembuhan suatu penyakit. Karena obat bahan alam ini memiliki konsep back to nature atau kembali ke alam. Dengan maksud obat bahan alam ini memiliki efek samping yang lebih kecil, bahkan tidak ada efek samping dibanding dengan obat kimia modern biasanya. Obat bahan alam ini memiliki peluang cukup besar dalam masyarakat, terutama dalam pelayanan kesehatan. Maka dari itu, perlunya standar pengobatan dalam obat bahan alam ini. Manfaatnya agar bisa digunakan untuk penyembuhan suatu penyakit, baik penyakit ringan maupun berat. Untuk mengetahui lebih lanjut, langsung saja kita menuju ke tempat wawancara. Oh iya, jangan lupa maskernya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Yuk! Secara umum, tujuan pokok penggunaan obat bahan alam ini ada 4, yaitu yang pertama, promotif, untuk memelihara dan menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, preventif, untuk mencegah suatu penyakit. Yang ketiga, kuratif, untuk mengobati penyakit, mengganti atau melengkapi obat kimia. Yang terakhir, untuk rehabilitatif, memulihkan tubuh setelah sakit. Namanya siapa, Bu? Bu Mariem, Kira-kira sudah berapa lama jual obat bahan alam ini? 30 tahun. Oh, 30 tahun lama ya, Bu? Iya, lama sekali. Terus, apa saja obat bahan alam yang dijual? Yang dijual kunyit, Terus, apa aja, Bu? cabai puyang, kunci jahe, beras kencur, kunci suruh. Sudah gitu aja. Lumayan banyak ya. Iya. Untuk bahannya apa saja ya, Bu, untuk membuat jamu? Beras kencur ya, sama gula merah, sama itu asam. Sudah gitu, sama garam, sama beras kencur. Untuk Terus, jamu ya. lainnya? Kalau kunyit, ya kunyit sama gula merah sama asam sama. Temulawaknya ya juga sama. Temulawak, gula merah sama asam. Kira-kira apakah ada tips agar jamunya itu ada rasa khas gitu, Bu? Ya kunci jahe itu. Oh, gitu aja ya, Bu. Iya. Untuk pendapatan perharinya berapa ya? Pendapatannya hasilnya itu. Iya, Ya 200 satu hari. 200. Selama 30 tahun ini apakah ada kesulitan dalam membuat? Iya, kalau sekarang ini mahal semua kan. Gitu. Iya. Kencurnya 1 kilo 60.000. Kunyitnya 7.000 1 kilo. Kalau dulu kan 3.000 gitu loh. Bagaimana harapan Ibu untuk kedepannya? Ya supaya murah itu, biar ada itu loh, uangnya biar ada sisanya gitu buat makan gitu loh. Kalau naik semua kan kecil hasilnya gitu loh. Oh iya. Bagaimana pengalaman dari masyarakat sekitar tentang itu, Bu? Setelah minum obat bahan alam itu Ya kalau bagaimana? linu ya itu beras kencur, kunci jahe, sama anggur, sama madu biar enggak linu semua ke badannya, biar enteng gitu. Oh, terus ada lagi, Terus Bu? kalau nafsu makan, temulawak sama beras kencur. Nafsu makan itu. Kalau buat gatal-gatal sambil loto. Oh, sudah wis. Kalau biar singset, biar langsing kunci soro. Oh, begitu ya, Bu. Iya, iya. Dari dulu kan kalau orang sakit itu biasanya beli ini, Bu, ya, minum obat bahan alam ini. Nah, kalau dibandingkan sekarang kan lebih banyak yang instan gitu, kayak obat-obat apotik. Itu menurut Ibu bagaimana? Nggak ada masalah kalau buat saya. Mungkin ada alasan lain? Jadi tetap ya jalan aja gitu, nggak pengaruh ya, Bu.
rasa atau bagaimana rasanya? Kalau dari segi rasa ada sedikit pahit. Ya, pahit sama manis. Cuman manis juga menonjol. Dan aroma kunyitnya itu rasa. Karena ini adalah jamu tradisional yang memang warisan leluhur bangsa Indonesia. Obat bahan alam begitu ya Pak? Dan Ya, dari orang-orang ibu penjajah ibu dulu saya yang itu jualan juga mencari ini ke Indonesia jauh-jauh karena ini. Turun-temurun gitu ya Pak berarti ya? Dan kekayaan alam yang terbesar Indonesia adalah ini, rempah. Itu yang paling tidak bisa ditawar. Dilihat dari perkembangannya, obat bahan alam ini memiliki 3 hal pokok yang paling penting, yaitu yang pertama, obat bahan alam ini dikembangkan dari warisan hasil budaya Indonesia yang diolah secara inovatif dan kreatif. Yang kedua, obat bahan alam ini sebagai peningkatan kesehatan masyarakat jarang menimbulkan efek samping dibanding zat kimia. Yang ketiga, obat bahan alam ini memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan teknologi yang canggih juga dan cukup potensial untuk menambah ekonomi negara. Pengembangannya harus dilakukan secara step by step dan sistematis, serta target prioritas jelas, yaitu dengan mendorong terbentuknya kelompok obat fitoterapi yang kegunaannya dapat dinyatakan dengan istilah farmakologi baku, sehingga penggunaannya bisa standar mutu dan kualitas melalui para dokter dan unit pelayanan kesehatan formal. Oleh karenanya, obat bahan alam dapat masuk pada dunia pengobatan modern dan meningkatkan pengobatan masyarakat luas. Hal ini akan memicu distributor obat tradisional untuk memproduksinya dan jelas sesuai mutu, keamanan, dan khasiat yang bagus juga. Obat bahan alam ini juga melewati uji yang diutamakan untuk masa yang akan datang. Yang pertama, obat bahan alam ini diprioritaskan memiliki khasiat terhadap suatu penyakit atau penyakit yang resiko tinggi kematiannya. Yang kedua, obat bahan alam ini diperkirakan memiliki khasiat pada penyakit tertentu dan sudah berdasarkan pengalaman pakai. Yang ketiga, diharapkan obat bahan alam ini dapat mengobati penyakit resiko tinggi, baik menular atau tidak menular seperti AIDS. Dari sinilah kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan potensi rempah-rempah yang dapat digunakan untuk suatu penyembuhan penyakit, terutama di pandemi COVID ini. Penting sekali obat bahan alam ini untuk meningkatkan imun kita. Banyak produk-produk dan khasiat yang bermacam-macam, mulai produk jamu yang dikumur, digosok, diminum, ditelan untuk pegal-pegal dan pelangsing, bahkan bisa digunakan untuk menyembuhkan demam. Dari peran kita di sini hanya menunggu kemauan pemerintah dan pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan lebih kritis, agar semata-mata tidak mengabaikan dan tergantung pada obat kimia medis.